Biasanya, orang yang mendapat warisan tentu sangat bahagia. Namun, siapa yang dapat bahagia bila mendapatkan warisan ilmu hitam yang sangat mengerikan? Ya, ilmu hitam yang ditakuti oleh hampir semua orang di pedalaman Kalimantan Tengah, bahkan mungkin di seluruh jagat ini. Mariana mewarisi ilmu kuyang ibunya. Mariana sang pewaris tak pernah berharap mengenal atau menguasai ilmu yang sangat jahat itu. Namun kenyataan ini sungguh bagai sebuah lingkaran roda nasib yang sangat buruk. Meski Mariana berusaha untuk menolaknya, namun ilmu itu tetap juga hadir di dalam tubuhnya. Inilah kenyataan pahit yang Mariana alami. Mariana adalah seorang gadis muda yang cantik yang berprofesi sebagai bidan. Mariana ini bekerja di rumah sakit di pemerintah di Banjarmasin. Bagaimana kisah selengkapnya? Berikut ini kisahnya. Waktu itu selepas SMU, Mariana memilih untuk masuk sekolah kebidanan. Bidan adalah profesi yang sangat mulia. Menurut Mariana, bidan adalah penolong para wanita yang akan menjadi ibu, penolong proses kelahiran seorang bayi yang hadir di dunia ini, penolong ibu-ibu yang jauh dari dokter, yang jauh dari rumah sakit ataupun puskesmas. Kehadiran bidan di pedalaman memang sangat berarti bagi mereka yang tinggal jauh dari kota. Apalagi di Kalimantan banyak keluarga yang tinggal di tepi-tepi hutan, bahkan berada di dalam hutan belantara. Sebab kalau hanya mengandalkan para dukun beranak saja, tidak akan menyelesaikan masalah. Jumlah dukun beranak tidaklah memadai, sangat tidak mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memerlukan pertolongan. Begitu Mariana lulus dari sekolah kebidanan, ternyata Mariana ditempatkan di rumah sakit di Banjarmasin. Menurut direktur rumah sakit itu, Mariana dipilih karena Mariana mempunyai prestasi. Mariana adalah salah satu lulusan terbaik. Terus terang, sebenarnya Mariana lebih senang kalau ditempatkan di puskesmas di pedalaman. Mariana lebih suka berada di tengah-tengah orang-orang sederhana, tempat dari mana Mariana berasal. Mariana bukanlah tipe gadis yang suka hura-hura. Mariana juga bukan pengunjung diskotik ataupun gedung bioskop dan mal-mal. Waktu Mariana dihabiskan di kamar kosnya hanya dengan membaca. Di kamar Mariana banyak bacaan, ada novel-novel, majalah, dan tabloid. Suatu hari datang malapetaka yang membuat Mariana tiba-tiba harus terhempas ke dalam jurang kenistaan. Jangan salah paham, kenistaan yang menimpa Mariana bukan karena kehilangan kegadisan, bukan juga ternoda karena perbuatan tercela lainnya. Yang menimpa Mariana jauh lebih mengerikan. Tidak akan terbayang oleh siapapun yang tidak memahami kondisi pedalaman Kalimantan Tengah, tempat kelahiran Mariana itu. Hari itu sebenarnya tidaklah begitu panas, apalagi saat itu hujan baru saja mengguyur kota Banjarmasin. Ya, hujan yang sangat lebat dan turun sejak sore tadi. Saat itu hujan belum juga reda, tidak begitu lebat tetapi membuat orang enggan untuk keluar rumah. Tetapi mengapa cuaca yang sejuk itu membuat Mariana tiba-tiba sangat kehausan? Ya, Mariana merasa ada rasa haus yang sangat aneh mendera dirinya. Telah Mariana minum beberapa gelas air putih dari dispenser, tetapi rasa haus Mariana
tidak juga hilang. Sepertinya dahaga Mariana bukan karena ingin meminum air biasa. Ya, Mariana ingin minum sesuatu, tetapi bukan air. Entah apa. Mariana juga mencoba mengendalikan diri. Jarum jam telah menunjukkan pukul 2 malam. Kebetulan hari ini Mariana sedang off, tidak giliran jaga. Besok baru Mariana masuk pada jam 8 pagi. Entah apa yang mendorong Mariana. Mariana meninggalkan kamar dan berjalan menuju ke bangsal rumah sakit. Ya, Mariana memang tinggal di dalam kos yang ada di dalam area rumah sakit, yang memang kos tersebut disediakan bagi para bidan yang ingin tinggal di sana. Mariana menelusuri lorong-lorong yang panjang itu menuju ke suatu tempat yang Mariana sendiri tidak tahu di mana. Mariana berjalan tak ubahnya seperti robot, sebab memang ada kekuatan laten yang mendorong Mariana terus melangkah. Sapaan beberapa orang teman yang berpapasan dengan Mariana tidak ia jawab. Mereka heran sebab Mariana dikenal sebagai gadis yang ramah, mudah bergaul dan tentu saja banyak teman. Aneh, tiba-tiba saja Mariana berhenti di depan sebuah kamar khusus yang disediakan untuk mereka yang akan melahirkan. Mariana mencium bau yang sangat harum, bau khas yang belum pernah ia rasakan. Bersamaan dengan itu, rasa haus Mariana semakin menjadi-jadi. Ingin rasanya Mariana segera meneguk minuman yang menebarkan bau harum tadi. Mariana membuka pintu kamar itu. Mariana melihat ada seorang wanita yang tengah berjuang keras melaksanakan tugasnya sebagai ibu. Seorang wanita yang ingin melahirkan. Dia ditolong oleh beberapa dokter dan 2 orang bidan. Entah iblis apa yang merasuki Mariana. Tiba-tiba ia mendorong dokter itu ke samping dan meraih kedua kaki wanita itu. Mariana mencium bau yang begitu harum dari sela-sela kedua paha wanita itu. Rasa haus Mariana semakin kuat. Mariana hendak mereguk cairan merah bercampur lendir atau air ketuban yang mengalir. Dengan sigap, kedua bidan yang ada di kanan dan kiri pasien menubruk Mariana. Sekuat tenaga mereka menyeret Mariana untuk keluar. Namun kekuatan kedua orang itu tidak mampu menyamai kekuatan Mariana. Mereka dibuat terpental. Lalu muncul 3 orang perawat laki-laki yang ikut membantu kedua bidan itu untuk menyeret Mariana keluar. Tetapi tetap saja mereka tidak mampu menandingi kekuatan Mariana. Melihat keadaan itu, salah seorang bidan lalu melepaskan Mariana. Dengan tergesa-gesa dia mengambil sesuatu dari kantongnya. Sepertinya dia mengambil sebuah benda yang terlihat seperti ajimat. Lalu benda itu ditempelkan ke tubuh Mariana. Begitu benda itu menempel di tubuh Mariana, tiba-tiba Mariana langsung pingsan. Keesokannya, ketika Mariana sadar, ia telah berada di tempat tidurnya. Beberapa orang kerabatnya telah ada di sekelilingnya. Tidak ketinggalan uaknya yang tinggal di belakang rumah sakit juga datang. "Rosma, untung kau segera menempelkan benda itu di tubuhnya," kata uaknya Mariana kepada Rosma, bidan yang pada saat itu menolong Mariana. "Entah dari mana, Wak, aku bisa ingat untuk menempelkan benda itu. Itu kulakukan spontan begitu saja, Wak," jawab Rosma yang tak lain adalah sepupu Mariana yang juga seorang bidan di rumah sakit tersebut. Untung pula tanda di lehernya belum muncul.
kata Gondan, paman Mariana, yang ikut pula datang menjenguk Mariana. "Loh, mengapa kalian semua ada di sini?" tanya Mariana heran. "Kau sedang sakit, Mariana," jawab Rosma. "Sakit? Sakit apa? Rasanya aku sehat-sehat saja," jawab Mariana setengah tidak percaya. Uak Mariana kemudian menceritakan kepadanya bahwa Mariana mewarisi ilmu almarhum ibunya, yaitu ilmu hitam kuyang. Mariana bergidik mendengarnya. Sulit dibayangkan kalau ia bisa menjadi kuyang, makhluk menakutkan pemakan darah. "Tapi tenang saja, ini baru tahap awal," kata uaknya. "Ya, ini karena tanda di leher Mariana belum muncul. Orang yang telah matang menjadi kuyang, di lehernya ada tanda lingkar hitam seperti kalung dari tato. Yang telah matang ilmunya, kepala orang itu dapat lepas dari tubuhnya, berikut isi perutnya. Kepala yang lepas itu terbang mencari mangsa, yaitu perempuan yang baru saja melahirkan, untuk dihisap darahnya. Biasanya hal itu terjadi di malam hari ketika bulan purnama datang." Mariana sendiri sangat heran, ibunya tidak pernah menurunkan ilmu kepadanya. Itulah sebabnya Mariana tidak menyadari kalau ilmu mengerikan itu mengeram di dalam dirinya. Tahap awal dari ilmu hitam itu adalah perasaan haus yang luar biasa. Sebenarnya rasa haus biasa berbeda dengan rasa haus ingin minum darah. Tetapi Mariana sepertinya belum dapat membedakannya. Maka ketika rasa haus muncul, Mariana mencoba minum air putih berkali-kali, tapi tetap saja rasa haus itu tidak hilang. "Apakah aku bisa terbebas dari ilmu terkutuk ini, Wak?" tanya Mariana kepada uanya. "Bisa. Kemauan yang kuat dan usaha yang bersungguh-sungguh akan membebaskanmu dari warisan yang tidak kau inginkan ini," jawab uaknya. Beberapa hari kemudian, uaknya memberikan Mariana benda seperti ajimat yang dibuat menjadi kalung. "Mariana, jangan kau lepaskan kalung ini ya, dalam keadaan bagaimanapun juga. Selain itu, rajin-rajinlah kamu berdoa. Jangan lupa memohon kepada Tuhan agar kau dilepaskan dari ikatan jahat itu," nasihat uaknya kepada Mariana. Setelah peristiwa itu, Mariana terpaksa berhenti bekerja dari rumah sakit. Untunglah pacarnya bisa mengerti keadaan Mariana. Walaupun dia orang Jawa, tetapi memahami betul apa yang sedang terjadi atas dirinya. Demikian juga para dokter, perawat, bidan, serta pegawai yang lainnya. Kini Mariana hidup bahagia bersama suaminya dan tinggal di daerah Pulau Jawa. Kenangan buruk itu telah sirna dan ilmu warisan itu tidak menguasai Mariana lagi. Sekarang Mariana bekerja sebagai bidan lagi di sebuah rumah sakit swasta di Yogyakarta. Untunglah tidak ada yang tahu dengan masa lalu Mariana tersebut.